Halo God's Lover, kita berjumpa kembali dalam Savoring Christ Ministry bersama dengan saya Gunawan Hartono. Dan dalam kesempatan ini kita ada di dalam program Bincang Buku. Kita akan membicarakan buku-buku rohani yang akan membantu kita untuk mengenal Allah dan mengenal diri kita dengan lebih baik, supaya kita boleh memperoleh pertumbuhan rohani yang baik. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita untuk membahas satu buku yang luar biasa, yaitu buku Journey of the Soul, karangan dari Bapak Bill dan Ibu Christy Gaultiere. Hari ini kita diperhadapkan di dalam kekristenan modern ada banyak masalah di dalam pertumbuhan rohani. Salah satunya ada banyak orang yang merasa stuck di dalam pengalaman rohani atau perjalanan rohani, sehingga menyebabkan ada banyak orang hari-hari ini mundur dari pelayanan dan mundur dari gereja karena merasa kehidupan gereja atau kehidupan kekristenan adalah sesuatu yang membosankan. Mengapa hal ini terjadi? Ada banyak sebab tentunya, tetapi salah satunya adalah karena banyak orang Kristen yang tidak memahami natur kehidupan kekristenan sebagai sebuah perjalanan rohani. Jikalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan mendapatkan bahwa murid-murid Kristus yang pertama disebut sebagai penganut atau pengikut jalan Tuhan. Tentu saja ada banyak arti daripada ungkapan ini. Salah satunya adalah bahwa kehidupan kekristenan adalah sebuah proses perjalanan. Kehidupan kekristenan adalah sesuatu yang dinamis, bukan sesuatu yang statis. Dan sama halnya dengan sebuah perjalanan, maka kita membutuhkan sebuah peta, sebuah map. Dan saja hari-hari ini sangat jarang kita diajarkan tentang map atau peta perjalanan rohani. Jikalau kita mempelajari di dalam histori atau sejarah gereja, maka sebenarnya spiritual map atau peta perjalanan rohani bukanlah sesuatu yang asing. Misalnya ketika kita menengok di dalam sejarah masa lalu, kita akan mendapatkan misalnya di dalam tulisan Saint Bernard dari Clairvaux, misalnya pernah membahas dalam bukunya On Loving God, dia membahas tentang 4 stages of love, 4 tahapan kasih. Atau misalnya di dalam tulisan yang lain atau penulis yang lain, yaitu Teresa Avila. Dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul Interior Castle. Dua penulis ini membahas tentang map atau peta daripada perjalanan rohani, degree-degree atau tahapan-tahapan di dalam perjalanan rohani. Jikalau kita menengok di dalam kehidupan modern, sebenarnya ada banyak juga penulis-penulis yang membahas tentang peta ini. Yang salah satu misalnya yang pernah saya membaca adalah tulisan dari Bapak Brian McLaren, yang dimana dia menulis judul bukunya Naked Spirituality, yang membahas juga semacam map perjalanan rohani. Nah, di dalam kepentingan ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, God's Lover yang dikasih Tuhan, saya ingin membahas ada satu buku yang saya sebutkan tadi yang sangat menarik, yaitu buku Journey of the Soul, karangan Bill and Christy Gaultiere. Karena buku ini adalah satu buku yang menurut saya cukup simple, cukup sederhana dibandingkan dengan buku-buku yang lain yang menyediakan bagi kita sebuah map, peta untuk sebuah perjalanan rohani, di mana map ini akan menyediakan bagi kita sebuah review tentang anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap stage, setiap tahapan, dan juga tentang ujian, tentang problem, tentang tantangan, tentang disiplin rohani yang harus kita kerjakan di dalam tiap tahapan-tahapan rohani, sehingga kita tidak merasa stuck di dalam sebuah momen. Di dalam buku Journey of the Soul dari karangan Bill and Christy Gaultiere, maka mereka mendefinisikan atau menjelaskan perjalanan rohani itu dengan sebuah akronim yang sederhana, yaitu akronim Christ, Kristus di dalam bahasa Inggrisnya. Mereka menyediakan ada 5 tahapan daripada Christ, yaitu C yang pertama disingkatan atau singkatan dari confident in Christ. Kemudian H dikatakan help in discipleship. Kemudian R responsibility in ministry.
Kemudian ada satu fase yang disebut sebagai fase the wall. Kemudian I yang disebut sebagai inner journey. Kemudian S, spirit-led ministry. Dan kemudian yang terakhir adalah T, transforming union. Jadi kalau kita bisa melihat 5 tahapan ini dan mempelajari 5 tahapan ini, maka kita akan terbantu di dalam perjalanan kita di dalam mengenal Allah, mengenal Kristus, dan melayani Dia dengan lebih baik. Kita akan masuk di dalam stage pertama atau tahapan pertama dari perjalanan rohani seperti yang dibahas oleh Bapak Bill and Ibu Christy Gaultiere dalam buku mereka Journey of the Soul. Tahapan pertama atau stage pertama itu mereka sebut atau mereka ringkas dengan huruf C yang merupakan kependekan dari confident in Christ. Apa yang dimaksud dengan confident in Christ dalam tahapan pertama ini? Confident in Christ dalam tahapan ini adalah tahapan di mana seseorang pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam tahapan ini banyak orang mengatakan orang tersebut mengalami lahir baru. Apa yang diterima oleh seseorang ketika ia di dalam tahapan yang pertama ini atau tahapan C ini? Tahapan yang pertama ini, anugerah yang diterima oleh orang percaya adalah mereka menerima yang disebut anugerah pengampunan. Mereka menerima pengampunan atas kesalahan dan dosa mereka. Tapi selain itu, mereka juga menerima apa yang disebut sebagai kasih yang melekat. Di mana di dalam tahapan ini, seseorang akan merasa bahwa Allah adalah pribadi atau Bapa yang sangat mengasihi mereka dan mengejar mereka. Di dalam tahapan atau dalam tiap-tiap tahapan yang dibahas oleh Bill and Christy Gaultiere memiliki ujian tersendiri, memiliki disiplin rohani tersendiri yang harus dikerjakan. Di dalam tahapan C ini, confident in Christ, apa yang dipelajari oleh seseorang? Ada beberapa yang boleh kita pelajari. Misalnya seseorang itu mempercayai kasih Allah, mempercayai Allah sebagai Bapa yang sangat mengasihi mereka. Itu yang mereka pelajari. Mereka juga belajar tentang mereka harus mengakui tentang kehancuran hati mereka, tentang dosa-dosa mereka, tentang pergumulan yang mereka hadapi. Mereka juga harus belajar tentang meminta berkat dari Bapa. Dalam tahapan ini orang percaya akan belajar bahwa Allah adalah pribadi yang sangat mengasihi mereka, sangat memperhatikan mereka, sampai hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu dalam tahapan ini seorang percaya biasanya akan mendapatkan ada banyak jawaban doa yang luar biasa atas kebutuhan-kebutuhan mereka yang kecil. Ada banyak orang di dalam tahapan ini bersaksi tentang betapa dahsyatnya kasih Allah dalam kehidupan mereka. Dalam tahapan ini saja mereka juga mulai harus belajar mentaati tentang ajaran kitab suci atau perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab. Dan tentu saja mereka juga harus belajar mulai mengunjungi gereja atau saya sebut sebagai komunitas rohani. Di dalam tahapan ini ada ujian-ujian yang harus dihadapi oleh seorang percaya yang baru. Ujian apa itu? Misalnya, kita bisa melihat yang pertama misalnya ujian terutama dalam tahapan ini di mana mereka dipaksa atau diperhadapkan dengan kondisi di mana mereka harus memilih antara Tuhan dan dunia. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada dunia menjadi problem terbesar di dalam tahapan ini. Kemudian di dalam tahapan ini biasanya orang percaya akan memiliki pola berpikir dualistik. Yang dimaksud dualistik adalah hitam dan putih, benar dan salah. Hal ini saja normal dan dibutuhkan di dalam tahapan ini, tetapi ketika orang percaya nantinya tetap ada di dalam cara berpikir dualistik, ini akan menjadi tantangan. Selain itu, mereka juga memiliki godaan bagaimana mereka memproyeksi pengalaman-pengalaman negatif mereka kepada Tuhan. Misalnya di dalam tahapan ini berhubungan dengan dualistik, banyak orang berpikir ketika mereka mengalami sesuatu yang buruk, mereka berpikir bahwa Allah marah kepada mereka.
Ketika mereka mendapatkan hal-hal yang baik, mereka berpikir bahwa Tuhan sedang mencintai mereka. Oleh karena itu penting di dalam tahapan C, tahapan awal ini, untuk orang-orang Kristen yang baru mulai menerapkan disiplin-disiplin rohani. Apa saja? Misalnya, yang pertama yang biasa kita alami adalah orang Kristen dalam tahapan ini harus belajar untuk mempunyai saat teduh yang teratur setiap hari. Mereka harus belajar membaca kitab suci, berdoa, memuji Tuhan, everyday, setiap hari secara rutin. Mereka juga harus belajar mengakui dosa dan kelemahan mereka. Bahwa dosa dan kelemahan tidak boleh disembunyikan, tapi bagaimana harus diakui kepada Tuhan dan diakui kepada orang lain, kepada komunitas. Mereka harus belajar juga tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Segala sesuatu dalam kehidupan mereka harus diserahkan kepada Tuhan. Tidak ada satu wilayah dalam kehidupan kita yang tidak diatur atau tidak diperintah oleh Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi modal untuk bergerak di dalam tahapan-tahapan berikutnya. Hal yang lain misalnya belajar untuk berdoa mengenai kebutuhan-kebutuhan pribadi sehari-hari, hal-hal yang kecil, tentang makan, tentang minum, tentang kebutuhan mungkin ketika seorang siswa bagaimana menghadapi ujian misalnya, semuanya harus dibawa dan didoakan kepada Tuhan. Mereka harus belajar mengenali bahwa kuasa Allah, kasih Allah juga berlaku dalam semua area dalam kehidupan mereka. Mereka juga harus secara teratur mengunjungi komunitas rohani atau gereja, di mana mereka belajar ada banyak-banyak hal yang mereka butuhkan. Itulah tahapan C yang pertama di dalam The Journey of the Soul. Masih ada tahapan-tahapan yang lain yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, tetap di dalam bincang buku, di dalam review tentang buku Journey of the Soul.